Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Pratama dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 5A dengan nomor NIM 122101930007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji asumsi dasar dengan menggunakan 4 pengujian. Yang pertama yaitu uji normalitas, kedua uji homogenitas, yang ketiga uji normalitas menggunakan faktor, dan yang terakhir adalah uji linearitas. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu uji normalitas. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita klik variable view. Nah, pada bagian variable view ini, pada kolom name, baris pertama kita tulis Y, baris kedua kita tulis X1, baris ketiga kita tulis X2. Nah, kemudian pada bagian label ini untuk baris pertama atau baris Y, lalu baris kedua kita tulis X per, dan baris kedua kita tulis X dengan Roy. Nah, oke. Selanjutnya kita klik ke data view. Oke. Nah, untuk contoh-contoh data-data yang sudah saya contohkan, saya masukkan ke dalam program SPSS. Oke. Seperti yang sudah tertera. Kemudian kita klik analyze dan kita klik deskripsi analyze. Oke, kita pilih explore pada bagian ragam saham per dan ROI. Kita blok semuanya. Kemudian kita pindah ke dalam dependent list pada bagian plots. Oke, kita pindah ke bagian klik normality white text. Nah, kemudian kita klik continue. Oke, lalu kita klik plots lagi, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, maka ketemulah data sebagai berikut. Nah, dalam data ini digunakan signifikan variabel keseluruhan yakni 0,05. Jadi data yang normal di atas adalah 0,05. Jadi kesimpulannya harga saham lebih dari 0,5 berarti normal per IGNI yang kurang dari 0,05. Oke, seperti yang sudah tertera di sini. Teman-teman bisa melihat hasilnya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Harus sesuai dengan hasilnya. Oke. Oke teman-teman, untuk selanjutnya adalah yang kedua, yakni uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa variabel populasi itu sama atau tidak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji homogenitas pada menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya kita melakukan langkah-langkah pengujian homogenitas. Saya berikan contoh kasus sebagai berikut. Oke, yang pertama langsung saja kita klik aplikasi SPSS, kemudian kita ke variable view, kolom name. Baris pertama yaitu item 1 dan baris kedua yaitu item 2. Kemudian pada bagian label bagian item 1 ini kita isi dengan pemahaman siswa. Nah, untuk yang item 2 ini kita isi dengan tingkat prestasi. Kemudian untuk kolom values tingkat prestasi kita klik bagian kotak di sebelah kanan. Nah, kemudian kita isi, yang pertama kita isi IPK kurang dari 2,50. Kemudian kita isi lagi value kedua IPK 2,50 sampai 3,50 dan value ketiga 3,31 sampai 4,00. Nah, selanjutnya kita buka kita cek terlebih dahulu teman-teman. Oke. Sudah sesuai. Oke, kita klik OK. Selanjutnya kita ke data view. Nah, pada data view ini data yang saya masukkan ini adalah data
skor dan totalnya, skor dan total prestasi siswa, seperti contoh kasus yang sudah saya tampilkan tadi ya teman-teman. Nah kemudian langsung aja kita klik bagian analyze. Kita Coppermine, pilih bagian one on novel. Nah kemudian pada bagian variabel pemahaman siswa kita pindahkan ke dependent list. Oke. Lalu pada tingkat prestasi atau item 2 kita pindah ke dalam faktor. Kemudian kita klik option, kita klik bagian homogenitive of variant test, continue. Kemudian continue, lalu klik OK. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, oke, muncullah data yang diperoleh sebagai berikut. Nah, hasilnya ini adalah 0,93. Selanjutnya adalah yang ketiga, yakni uji normalitas menggunakan faktor. Uji normalitas ini dapat diartikan sebagai pengujian pada suatu variabel pada 2 atau lebih kelompok data. Nah, pada langkah-langkah uji normalitas ini menggunakan faktor data yang digunakan sama seperti contoh pada uji homogenitas tadi. Oke, langsung saja kita gunakan langkah-langkah untuk menguji normalitas. Nah, yang pertama yaitu kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita klik variable view sama seperti tadi ya. Lalu pada bagian data view juga masih sama. Kita klik analyze. Oke, kita pilih deskriptif statistik. Lalu kita pilih bagian explore. Nah, kotak bagian pemahaman siswa ini kita pilih dan kita pindahkan ke bagian dependent list. Nah, kemudian pada variabel tingkat prestasi kita pindah ke bagian factor list. Kemudian kita normality close. Oke. Nah, oke. Kita continue. Lalu kita klik OK. Nah, tinggal menunggu hasilnya. Oke, sudah keluar hasilnya. Normality diperoleh sebagai berikut ya teman-teman. Dapat diketahui data pemahaman siswa dibagi menjadi 3 kelompok tersebut berdistribusi normal. Jadi teman-teman bisa melihat ini datanya seperti yang uji yang kedua tadi. Jadi keluarnya itu hasilnya seperti ini. Bisa dicek terlebih dahulu teman-teman supaya hasilnya tidak salah. Oke, yang terakhir adalah uji linearitas. Uji linearitas ini merupakan cara untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan linear atau tidak signifikan. Pada pengujian kali ini saya akan memilih contoh kasus sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya. Oke, baik, saya akan menjelaskan uji linearitas menggunakan program SPSS. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama kita buka dulu program SPSS. Nah, kemudian pada bagian variable view di sini pada kolom pertama kita tulis X, baris kedua kita tulis dengan Y. Untuk desimalnya ini kita nolkan saja ya semuanya. Lalu pada bagian label kita tulis dengan kecemasan yang baris Y itu yaitu optimisme. Nah, untuk kolom lainnya itu bisa dihiraukan ya teman-teman. Nah, oke, bisa dilihat. Kemudian kita klik bagian data view. Oke, untuk contoh kasusnya ini sudah saya masukkan, maka dari itu kita langsung saja ya teman-teman, kita klik bagian analyze, kemudian kita klik compare means. Nah, lalu kemudian pada bagian kecemasan atau X ini kita pindah ke bagian independent list. Oke, kemudian pada bagian optimisme ini kita pindah ke bagian test for linearity. Oke. Nah, kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah,
akan muncul hasil seperti pada video ini. Oke teman-teman. Nah, muncullah hasil sebagai berikut. Kurang lebihnya data yang diperoleh dari diketahui bahwa nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,006 karena signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kecemasan dan optimisme terdapat hubungan linier. Teman-teman bisa melihat hasil yang diperoleh dari uji linearitas. Oke, itu tadi merupakan langkah-langkah untuk uji linearitas. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.